Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Pak Seto. Kita jumpa lagi di tahun yang baru ini, 2023. Eh, Awal tahun mudah-mudahan kita diberi berkah dan semangat baru buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita Pak Seto sudah mempersiapkan pengajaran-pengajaran di tahun 2023 ini. Dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti. Nanti akan terbagi dalam satu tahun itu mungkin ada 6 atau ya kurang lebih 6 paket pengajaran. Jadi nanti sudah disusun oleh Pak Seto. Kita lebih banyak nanti belajar untuk mengikuti arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Nanti Pak Seto akan menjelaskan lebih jelas lagi. Baik, Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Helmi. Silakan, Pak. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kita kembali bertemu. Kita bukan new face, tapi sudah saling kenal ya. Ya, senang sekali bisa ketemu. Dan salam buat Pak Seto, dan mari kita belajar bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur bahwa kami dapat bertemu kembali dalam pengajaran online ini. Dan semoga Engkau berkati kami semua agar kami dapat membuka panca indera kami, kuping kami, pendengaran kami, mata kami, dan segalanya untuk dapat menerima apa yang disampaikan oleh Pak Seto. Dan untuk itu kami mohon Allah Bapa di surga dapat memberikan segala bekal Bapak Seto, inspirasi, dan sebagainya untuk bimbing agar apa yang kami peroleh dari Pak Seto itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dan semoga segala peralatan untuk online ini, kesehatan kami, kemudian juga daya kami dalam mau menyerap segala pengajaran dapat kami lakukan dengan hati yang tenang dan damai. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Helmi. Bapak Ibu sekalian, topik malam hari ini, hidup sejahtera menurut kehendak Allah. Silakan Pak Seto. Iya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ini kalau memperhatikan temanya, bisa jadi tema yang bisa dikatakan mungkin aneh untuk orang Katolik. Karena banyak orang Katolik berpikir kalau ikut Yesus itu memikul salib dan menderita. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah benar Tuhan itu tidak menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya hidup sejahtera? Nah, bisa mulai dengan begini. Saya langsung bicara tentang Tuhan Yesus dulu. Kalau Bapak Ibu mendengar Tuhan Yesus mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Tetapi saya tidak punya makanan. Saya bisa melakukan perintah Yesus itu apakah? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Bagus Tuhan itu, tetapi saya kan juga nggak punya makanan. Lalu bagaimana perintah itu bisa dikerjakan?
Atau yang lebih gampang, kalau ngomongin kata sedekah, itu kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang juga berarti sekedar pemberian gitu ya. Kalau nggak hati-hati artinya bisa jadi begitu dalam praktek. Sedekah itu sama dengan sekedar pemberian, padahal enggak, lebih dari itu yang dimaksudkan. Bagaimana orang bisa menolong orang lain kalau dia sendiri tidak punya apa-apa? Bapak Ibu, ada orang sakit, ada orang lapar, ada orang nggak bisa sekolah. Tapi kemudian, saya pengen menolong, tapi saya nggak punya apa-apa. Lalu saya hanya mengatakan, kamu mendekat kemari, kamu lapar ya, kayaknya udah beberapa hari kamu nggak makan. Perut kempes, pipi cekung, udah lama kamu nggak makan ya, sini saya doakan kamu. Gitu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang memberikan, menolong, itu mengandaikan bahwa orang-orang yang menerima perintah itu memiliki sesuatu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian kalau kita membuka perjanjian lama, kita akan menemukan begitu banyak hal yang bisa dikatakan bicara tentang kesejahteraan dalam kehidupan. Tapi begini dulu, Bapak Ibu, kita menggunakan pemahaman yang umum. Bapak Ibu tolong bantu saya menjelaskan apa artinya sejahtera. Ketika saya mencari di itu PDF yang dikirimkan Pak Narto tentang kesejahteraan bersama, Pak Narto menemukan nggak kesejahteraan itu apa? Nah, maka saya mengatakan, Bapak Ibu, gunakan pemahaman umum dulu. Dah. Yang dimaksud sejahtera itu bagaimana? Dalam arti yang sangat umum dulu, Bapak Ibu tolong bantu saya jelaskan. Kan saya nggak salah, saya bicara kepada orang-orang yang sudah sejahtera, kan? Bahagia. Yang umum saja dulu. Berkecukupan ya, Pak. Ngomong materi dulu kan ya? Iya. Pertama kan bicara tentang materi. Berkecukupan itu gimana? Bisa makan, bisa. Ada orang-orang yang sebenarnya punya makanan tapi udah nggak bisa makan lagi, Pak. Ya, oke. Yang pertama kalau bicara tentang kesejahteraan, mau tidak mau bicara tentang materi. Ada kecukupan dalam hal materi. Tapi boleh dirinci lagi. Kalau bicara materi, itu apa saja? Waktu pelajaran SD dulu ya, kebutuhan pokok itu apa saja? Sandang pangan, Pak. Pangan papan. Pangan dulu atau sandang dulu? Ya kan ngomongnya itu dulu kan. Ada sandang, pangan, papan. Kemudian lebih dari itu apa lagi? Setelah 3 ini tercukupi, terus mikir apa lagi? Keluarga, Iya, itu masih urusan tentang sandang, pangan, papan itu keluarga. Hidup rukun, Pak. Itu kalau pada rukun tapi nggak pernah rekreasi ya sedih. Ada pendidikan, gitu kan? Kemudian ada rekreasi. Rekreasi itu kebutuhan apa bukan? Kebutuhan. Lah, ini kalau ngomongin ini tadi kan bicara tentang kesejahteraan. Itu kalau bicara bagian awal paling sederhana itu bicaranya tentang materi dulu. Materi itu menyangkut sandang, pangan, papan. Oke, setelah itu bicara tentang pendidikan, kemudian juga rekreasi. Kemudian berikutnya lagi, kalau sudah bicara tentang kelimpahan materi sudah terpenuhi gitu. Bisa nggak orang memiliki kelimpahan secara materi tapi merasa hidupnya nggak sejahtera? Banyak, Pak. Nah, gimana maksudnya banyak itu?
Ya, materi nggak menjamin kebahagiaan maksud saya. Nah, Banyak yang itu yang bicara begitu pasti orang yang sudah kelebihan materi, Pak. Ya, lanjut. Jadi setelah bicara soal materi ya, ternyata orang bisa ya punya kelimpahan materi, tetapi hidupnya nggak senang. Apa yang membuat orang tidak senang, tidak senang? Ya, Pak, merinci aja. Hubungan ini ya, kehidupan sosialnya. Lalu bicara ada urusan kehidupan sosial. Kehidupan sosial menyangkut ya relasi dengan sesama. Relasi dengan sesama. Kalau relasi dengan sesama enggak baik, lalu itu juga akan sulit untuk membuat orang bisa senang. Tapi nanti akan ketemu. Ini Bapak Ibu yang tinggal di perkotaan dengan saya yang tinggal di perkampungan, itu bisa berbeda kegembiraannya kan? Iya. Saya dari jalan raya masuk ke rumah sampai ke rumah itu bisa nyapa orang entah berapa. Tapi yang tinggal di perkotaan itu dari kantor sampai ke rumah nggak nyapa sesama manusia bisa kan? Masing-masing ya. Lalu akan ketemu yang berikutnya lagi. Belum bicara tentang kehidupan sosial, tapi bicara tentang kedamaian pikiran, kedamaian hati. Ini tidak sama dengan tidak ada masalah ya. Bapak Ibu masih ingat nggak kapan terakhir punya masalah? Udah lama nggak punya masalah kan? Tapi lihat, Bapak Ibu punya masalah, tapi kok masih bisa tertawa? Loh, pernah nggak mengalami punya masalah tapi nggak bisa tertawa, bandingkan dengan saya punya masalah tapi saya bisa tertawa? Beda atau sama itu situasinya? Lalu kita akan menemukan sesuatu yang sifatnya non-material. Ada situasi di dalam hati, di dalam diri setiap orang yang membuat orang bisa tenang. Yang bisa membuat orang bisa mengalami, merasakan kegembiraan. Misalnya ya, ketika Bapak Ibu amati saja sendiri dulu. Kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan sesuatu untuk orang lain, merasa gembira apa enggak? Atau malah melakukan sesuatu untuk orang lain dianggap sebagai kerugian? Ada yang berbeda. Berikutnya lagi, yang lebih serius lagi. Bapak Ibu merasa yakin hidupnya ada gunanya kan enggak? Tapi tunggu dulu, apakah semua orang merasa yakin kalau hidup ada gunanya? Enggak semua. Enggak semua orang merasa kalau hidup itu ada gunanya. Itu juga hanya contoh saja. Tetapi kemudian ketika orang melihat bahwa hidupnya itu ada maknanya, ada gunanya, lalu itu bisa membawa ketenangan tersendiri yang nggak bisa disamakan, nggak bisa diukur dengan soal materi. Jadi kalau bicara tentang kesejahteraan, Bapak Ibu, ini sebenarnya lingkupnya bisa dikatakan sangat luas. Kalau di dalam arah dasar keuskupan yang saya temukan hanya sehat secara fisik, sehat secara rohani. Tapi ini kan juga masih akan panjang sekali urusannya kan. Jadi saya tidak akan menggunakan sehat itu tadi ya. Bapak Ibu, tunggu dulu. Kalau orang cacat itu orang sehat atau bukan? Apakah mereka tidak bisa sejahtera? Apakah mereka tidak bisa berbahagia? Tidak bisa juga mengatakan begitu. Nah, kemudian kenapa kok kita menggunakan atau mengambil, saya mengusulkan tema ini? Tema ini ada di arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, fokus untuk tahun 23.
Tahun lalu martabat manusia, tahun ini kesejahteraan bersama, dan kemudian tahun berikutnya temanya ganti lagi. Nah, kemudian ini malam ini kita bicara dulu tentang ini hal-hal yang menyangkut, yang umum, bicara tentang kesejahteraan. Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu bisa mengingat ketika Bapak Ibu memperhatikan program di paroki, ayo sekolah, ayo kuliah. Bapak Ibu runut aja tujuannya untuk apa coba. Kalau anak-anak sudah sampai level kuliah, artinya apa kalau sudah sampai kuliah, kalau sudah jadi sarjana? Ngomongnya pekerjaan kan ya. Kalau sudah ngomong pekerjaan, apalagi? Selanjutnya kalau sudah ngomongin ke pekerjaan, penghasilan kan. Kalau sudah bicara penghasilan, bicara apa lagi? Ya, urusannya dengan kesejahteraan yang nomor satu, yang umum kita pahami sebagai kesejahteraan berkecukupan secara materi. Dan soal materi nggak bisa ini kita pungkiri. Pernah ada Bapak Ibu di dalam sejarah gereja, ini mungkin Bapak Ibu di sana-sini masih akan menemukan pertentangan antara yang materi dan yang rohani, antara yang duniawi dengan yang surgawi. Kalau di dalam gereja dulu, dalam perjalanan sejarah gereja ya, ada ini kelompok orang atau orang yang mengajarkan, yang penting itu hidup surgawi. Soal duniawi nggak usah diperhatikan, nggak usah diurus. Jadi seolah-olah orang menjalani kehidupan di dunia ini seolah-olah besok mati. Jadi tidak ada gunanya semua yang dilakukan selama hidup di dunia. Tapi kemudian Bapak Ibu perhatikan sisi yang berbeda sama sekali dalam kehidupan orang yang menyebut diri modern. Kalau ditanya apakah orang Indonesia itu percaya kepada surga, bagian besar sekali pasti mengatakan percaya kepada surga. Tapi kalau kemudian pertanyaan berikutnya diajukan, apa pengaruh kepercayaan terhadap surga dalam kehidupanmu? Nah, itu bisa berbeda jawabannya. Yang bisa terjadi, yang banyak terjadi malah sebaliknya. Yang paling penting, yang dianggap satu-satunya paling penting itu hanya yang kelihatan. Yang kelihatan dan kemudian di sini sekarang menyenangkan. Seolah-olah hanya itu yang dituju. Ini dua kutub yang berseberangan ya. Yang satu mengutamakan atau seolah-olah satu-satunya yang penting itu soal surgawi. Sehingga soal di dunia itu nggak diperhatikan. Mereka berpikir seolah-olah besok mati. Di sisi yang lain, kita akan menemukan orang-orang yang beranggapan, ya hidup yang kelihatan di dunia inilah satu-satunya yang penting. Surga itu urusan entah besok kalau mau mati baru mikir surga. Atau bahkan orang juga bisa mengatakan, ya masuk surga ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting di sini sekarang ini senang. Nah, kemudian bagaimana kalau di pemahaman yang kita perlu lihat di dalam gereja Katolik? Saya tidak akan mengutip dokumen sana-sini, saya cukup mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan saja hal-hal yang nyatanya kita lakukan, kita alami. Bapak Ibu pernah menghitung kolektor? Di paroki Bapak Ibu dalam satu minggu kolektornya ada berapa? Ada yang berani sebut? Ada yang mengumumkan di gereja kan ya, tapi ada juga yang tidak mengumumkannya di gereja loh ya, karena kebanyakan. Tapi diumumkan entah berapa puluh juta. Nah, kemudian kolektif itu digunakan untuk apa? Yang lebih konkret saja. Mengurus gereja, gedung gereja? Iya. Beli anggur untuk misa? Iya. Saya sebut sekali lagi, saya sebut yang sederhana-sederhana. Kalau sampai nggak ada yang kolektor, nggak ada gereja. Atap gereja bocor, nggak ada uang. Mau beli anggur, nggak ada.
Bahkan untuk hal-hal yang sangat rohani pun, jelas kita memerlukan uang. Kalau umat tidak punya uang, maka ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan. Nah, hal ini sudah cukup Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa selama orang hidup di dunia, orang memerlukan materi. Itu ada yang untuk kepentingan sendiri, ya. Ada untuk kepentingan pribadi, seperti yang sudah kita sebut tadi. Tapi ternyata ada juga yang bahkan sangat diperlukan, pasti diperlukan, untuk mengurus hal-hal yang sifatnya rohani. Bapak Ibu, sekarang belajar aja perlu materi. Kalau nggak ada handphone, nggak ada laptop, Bapak Ibu nggak bisa belajar. Sudah ada laptop, sudah ada handphone, nggak punya pulsa, nggak ada wifi, nggak bisa belajar juga. Bahkan untuk hal seperti ini pun diperlukan ini materi. Tapi kan Tuhan Yesus pernah mengatakan, jual semua yang ada padamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Nah, yang seperti itu nanti pada waktunya kita diskusikan. Kalau kata-kata Yesus itu diikuti secara harafiah, akan ada misionaris datang ke Indonesia, Pak. Para misionaris dulu sampai datang ke Indonesia pakai biaya apa enggak? Pakailah. Lihat, bahkan untuk pemberitaan Injil, untuk sampai kepada kita, supaya firman itu sampai kepada kita, itu pun ada biaya. Nah, kemudian, apa yang sekali kembali lagi? Jadi bagaimana pemahaman di dalam gereja Katolik? Sekali lagi saya menyampaikan hal yang umum. Kita melihat bahwa selama orang hidup di dunia, orang memerlukan materi. Kalau untuk urusan pribadi, bisa jadi orang bisa bicara sederhana, seadanya gitu ya. Tapi ketika bicara tentang kehidupan menggereja, kalimat itu makin lama akan makin berkurang, seadanya saja. Kalau dalam 1 tahun nggak bisa misa, ya udah nggak apa-apa. Adanya anggur seberapa kita misa. Kalau nggak ada ya udah. Nggak ada kan yang ngomong kayak gitu. Nggak ada. Saya tidak menyangkal di paroki-paroki yang lain yang mengalami kesulitan, memang beneran ada yang mengalami kesulitan. Jadi ini yang jelas kita lihat dalam praktek di dalam kehidupan gereja. Nah, kemudian tambahan lagi, tadi sudah saya sebut, untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan, Bapak Ibu perlu duit, nggak mungkin enggak. Untuk melakukan kehendak Tuhan saja perlu biaya. Masih ada pertanyaan? Kemudian kalau untuk keperluan pribadi, untuk kegembiraan, kebahagiaan pribadi bagaimana? Ya, ini Tuhan Yesus nggak pernah ngomong rekreasi ya. Pernah nggak Bapak Ibu dengar Tuhan Yesus bicara tentang rekreasi? Tapi kemudian kalau kita Tuhan Yesus nggak pernah bicara tentang itu. Tapi Tuhan Yesus bicara tentang penggunaan materi untuk melakukan kehendak Tuhan, itu sangat jelas. Tapi kalau kita membuka bagian-bagian lain di dalam perjanjian lama, kita akan menemukan bagaimana Allah menghendaki umatnya itu hidup berkecukupan, bahkan dalam kelimpahan. Ini saya tidak bicara teologi sukses ya. Tapi kita akan bicara secara menyeluruh nanti ya. Dari perjanjian lama, dari Taurat, dari ajaran guru hikmat, dari para nabi, bahkan kemudian juga dari Tuhan Yesus, tentang bagaimana orang hidup dalam kesejahteraan itu. Lalu itu yang saya maksudkan,
hidup sejahtera menurut kehendak Tuhan itu bukan saya mendengar Tuhan bicara kemarin sore tentang hidup sejahtera, bukan. Tapi kita akan menelusuri di dalam seluruh Alkitab. Ini hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan yang sejahtera. Dan ini merata, Bapak Ibu. Di Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru. Bahkan, kalau bicara tentang kehidupan surgawi pun, di dalam Alkitab digunakan gambaran kesejahteraan hidup dunia untuk menggambarkan kehidupan surgawi. Nah, sekarang begini, sekali lagi kita akan menelusuri ya nanti bagian-bagian di dalam Perjanjian Lama, dan kita bisa belajar banyak. Nah, kemudian nanti akan ada situasi di mana pemahaman, pandangan tentang harta benda itu mengalami perubahan. Ada yang berubah berkaitan dengan pemahaman. Maksudnya begini, Bapak Ibu, kalau kita membaca Perjanjian Lama, itu tidak dari awal kita bicara tentang kehidupan kekal. Tidak dari awal kita menemukan kehidupan kekal dalam Perjanjian Lama. Kalau kita ikuti proses sejarahnya gitu ya, orang-orang Yahudi itu baru sampai kepada pemahaman tentang kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu di abad kedua sebelum Masehi. Sebut saja antara tahun 200 sampai tahun 150 sebelum Masehi. Itu mereka baru sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Sebelumnya mereka belum sampai pada kepercayaan tentang kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Nah, perkembangan pemahaman, kemajuan pewahyuan tentang hidup kekal ini punya dampak berkaitan dengan pandangan tentang ini, harta benda, tentang kesejahteraan. Jadi ada yang berubah, dan kita perlu waspada ini karena nanti maknanya bisa sangat berbeda. Nah, sekarang begini aja dulu. Bapak Ibu, gambaran kesejahteraan orang modern di sekarang ya, dengan orang Yahudi di zaman kuno itu berbeda kan? Kesejahteraan orang Jakarta dengan kesejahteraan orang di daerah lain bisa berbeda kan ya? Bapak itu kaya sekali, sapinya banyak. Itu orang Jakarta atau bukan yang ngomong? Orang Jakarta tidak akan bicara sapinya banyak, tapi di daerah lain kesejahteraan, kekayaan seseorang itu kelihatan di ternak yang dimiliki. Sekarang kita coba lihat dulu ya di Perjanjian Lama. Silahkan Bapak Ibu ke kitab Ulangan bab 28. Di ayat 1 sampai dengan 14, Bapak Ibu perhatikan isinya, dan silahkan membayangkan kehidupan yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama ya. Keulangan 28 mulai dari ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang ini tinggalkan dulu. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk
masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju engkau pukul kalah oleh bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberi pada menetap seperti dijanji pada jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepada juga. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungan, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumi. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang ku berikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Nah, sekarang ini dari teks ini, perhatikan gambaran tentang kehidupan yang diharapkan, dibayangkan, diidealkan di dalam kitab Ulangan ini. Ini masyarakatnya agraris ya. Masyarakatnya masyarakat bertani. Bukan pedagang, bukan nih orang kota, pegawai kantor, enggak. Perhatikan ada ini tadi, ketemu di mana itu? Tuhan membuka perbendaharaannya, yaitu langit. Ada cukup air hujan yang turun. Lalu air hujan itu cukup untuk menggenangi, membasahi tanah. Lalu tanah yang cukup air itu akan menjadi tanah yang subur dan membuat tanah bisa menghasilkan hasil bumi. Orang Israel membayangkan, memikirkan, dan mengalami itu nanti. Tanah mereka cukup air, mereka bisa menanam macam-macam tanaman, zaitun, anggur, gandum, kurma, dan seterusnya. Nah, kelimpahan panen, kelimpahan hasil bumi, ini jelas menjadi tanda kesejahteraan orang di zaman dulu. Kemudian hasilnya, lihat Bapak Ibu, ke ayat 5 itu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul yang biasa digunakan untuk menampung atau tempat bahan makanan diberkati sehingga bakulnya isi terus dengan bahan makanan. Tempat adonan yang diberkati itu tempat adonan yang terus digunakan untuk membuat adonan. Kalau terus ada adonan di situ, berarti terus ada gandum. Kalau ada gandum yang berkecukupan, itu yang dimaksudkan sebagai salah satu poin dalam kesejahteraan. Lihat juga di ayat 4.
disebut hasil bumi, tapi juga disebut hasil ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Kalau ternak mereka subur, beranak terus, enggak kena penyakit, sehingga padang penggembalaan seolah-olah penuh dengan kambing domba. Ini situasi yang membuat orang gembira, membuat orang tenang di dalam hidupnya. Hasil bumi untuk makanan berkelimpahan, ternak mereka juga bisa dikatakan gemuk-gemuk, subur gitu. Itu juga mendatangkan ketenangan. Bapak Ibu tahu rasanya nggak punya tabungan apa? Pernah ngalami nggak punya tabungan? Tolong diingat-ingat, bandingkan dengan ketika Bapak Ibu punya tabungan. Ada perasaan yang berbeda atau enggak? Waktu punya tabungan dengan waktu nggak punya tabungan. Mana yang membuat kita lebih tenang? Ketika tabungan dan kemudian sampai mengatakan, ini rekening saya udah penuh, nggak muat lagi gitu ya. Wah, itu tenang sekali pasti. Tapi giliran waktu nggak punya tabungan, ada kekhawatiran kan. Nanti kalau terjadi ini bagaimana? Kalau terjadi ini bagaimana? Orang-orang Yahudi di zaman kuno memang nggak punya asuransi ya. Tapi kalau ternak mereka banyak, kemudian panen mereka melimpah, dan mereka menyimpannya di lumbung, dan lumbung mereka terus penuh. Jelas ini mendatangkan ketenangan untuk mereka. Mereka dulu nggak perlu beasiswa, nggak ada uang sekolah. Ya. Tapi yang utama soal makanan. Makanan itu nomor satu. Orang-orang kaya di zaman dulu itu ketahuan dari lemak yang dia bawa kok. Orang kaya di zaman kuno itu orang yang berkecukupan, berkelimpahan makanan. Itu hal yang sederhana tapi sangat serius kalau bicara tentang kehidupan orang di zaman kuno. Kemudian lihat juga ke ayat 8 juga bicara tentang lumbung kan. Memberkati lumbung itu seperti apa? Ya lumbung yang nggak pernah kosong. Lumbung yang selalu penuh dengan cadangan bahan makanan. Kemudian lihat ke ayat 7. Ini kesejahteraan, ini kehidupan yang diidealkan. Kok ada urusan dengan perang? Ya orang-orang di zaman kuno itu tidak bisa lepas dari situasi di mana satu bangsa itu biasa melakukan ekspansi, perluasan wilayah, ya. Dan orang-orang Yahudi, orang Israel zaman kuno seringkali jadi korban sebenarnya. Bangsa yang satu perang melawan bangsa yang lain. Yang diidealkan, yang diharapkan seperti apa? Kalau dalam ada peperangan, lihat ayat 7. Musuh akan datang menyerbu kamu. Nah, Tuhan membiarkan. Biarin aja mereka datang. Tapi kemudian kamu akan memukul mereka kan. Musuh akan datang, tapi kalian punya pasukan yang cukup, berlimpah, sangat memadai untuk mengalahkan musuh. Kemudian kalau musuh datang, mereka satu pasukan yang besar gitu. Setelah berhadapan dengan kamu, maka musuh akan tercerai-berai. Datang dengan satu jalan, pergi dengan 7 jalan, pecah belah, terpecah artinya. Nah, kelimpahan makanan tidak cukup. Tapi juga perlu ketenangan. Tenang. Apa yang membuat tenang? Kekuatan pasukan yang sanggup menghadapi dan mengalahkan musuh.
Dan ini soal yang sekali lagi soal penting untuk kehidupan di zaman kuno. Di zaman Nehemia, orang Yahudi pernah ada dalam situasi sulit. Karena apa? Tembok kota Yerusalem roboh. Sudah dirobohkan oleh pasukan Babel jauh sebelumnya, dan belum didirikan lagi. Ini orang sekaya apapun percuma. Karena apa? Tidak ada perlindungan. Tidak ada ketenangan di dalam menjalani kehidupan. Maka yang diharapkan oleh orang Israel di zaman kuno ya kekuatan pasukan untuk menjamin keamanan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu silahkan lihat ke ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Kita lihat, orang Israel memandang dirinya sebagai umat Allah. Lalu relasi Israel dengan Yahweh Allah mereka itu merupakan sesuatu yang bisa dikatakan luar biasa. Ini penting. Mereka punya jati diri yang dalam arti tertentu memberikan kepada mereka kebanggaan, harga diri. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Dari semua bangsa yang ada di bumi ini, Tuhan sudah memilih kita dan menjadikan kita umat-Nya. Nah, ini membentuk, memberikan kepada orang Israel, ya, kita bisa menyebutnya kebanggaan pribadi, jati diri sebagai umat Allah. Ini sekali lagi menjadi hal yang penting dalam kehidupan yang mereka idealkan gitu ya. Kemudian lihat juga ke ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Ini seringkali orang menggunakan ini untuk membuat kebanggaan diri juga. Tapi begini, Bapak Ibu barusan melihat ini tadi kan, orang Israel itu dipilih menjadi umat pilihan, umat Allah. Menjadi yang sangat penting. Ini mereka diangkat jadi kepala, bukan ekor. Kembali lagi kita akan menemukan ini soal gambarannya. Israel menjadi orang, bangsa yang dikatakan lebih penting daripada semua bangsa yang lain di hadapan Tuhan. Kemudian ini yang agak mengagetkan kalau kita baru pertama kali membaca, lihat ke ayat 12. Tuhan akan memberi bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni ya langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Wah, ini oke ya, tidak mengagetkan. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini sudah ada relasi antar bangsa dan sudah ada ini pinjam meminjam antar bangsa dulu ya. Ini mungkin enggak, saya baru di teks ini ketemu yang seperti ini. Yang lain saya belum bisa mengingat. Satu raja, satu kerajaan minta atau pinjam kepada kerajaan yang lain. Kalau barter, tukar, masih kita temukan. Ketika mau membangun Bait Allah, Salomo itu minta orang Lebanon menyediakan kayu aras. Nanti tukang kayunya juga tolong dikirim ya. Tapi ada bayaran, ada imbalan. Tapi yang ini soal pinjam-meminjam antar bangsa. Jadi tanda kesejahteraan Israel itu nanti adalah kamu akan memberi pinjaman dan tidak meminjam. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran yang kita temukan di dalam kitab ini, Ulangan ini ya. Dan Bapak Ibu bisa kok ngeceknya di bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab.
Tunggu dulu, sampai di sini dulu apakah ada yang mau disampaikan? Kalau ada silakan. Pak Seto boleh tanya, Pak Narto saya tanya, Pak Seto. Di ajaran perjanjian lama itu ada mengenai sabas, halal haram, sunat, korban, dan ritual yang berat-berat zaman itu. Sedangkan di perjanjian baru, memang kita belum bicara perjanjian baru, tapi pengen tahu gitu, sabas bukannya dilanggar oleh Yesus, tapi dianggap tidak signifikan perlu gitu mengikuti itu. Lalu halal dan haram yang tadinya nggak boleh makan, makan saja. Yang penting kita mengimani Tuhan dan sebagainya. Sunat juga demikian. Tadinya ada dan zaman perjanjian baru tidak menjadi satu keharusan atau malah tidak dianjurkan gitu. Nah, ini terjadi pergeseran seperti itu karena perkembangan dari umat Israel lalu ke umat Israel, perkembangan kesadaran akan hal-hal tersebut menjadi lebih baik sehingga di perjanjian baru itu ada bukan kelonggaran ya, bilangnya apa ya, ada kemudahan-kemudahan diberikan gitu untuk umatnya gitu. Ini bagaimana menjelaskannya Pak Seto? Karena di perjanjian baru tidak secara eksplisit mengajarkan. Mungkin menurut saya ya bisa dipahami Pak Seto maksud saya. Jadi Tuhan Yesus dulu itu makan babi panggang apa? Apa gimana? Sorry. Tuhan Yesus dulu mau makan babi panggang. Nah. Ya. Arahnya ke situ. Ada dua hal. Yang pertama, kalau orang membaca hukum, orang bisa membaca hukum secara harafiah. Apa yang tertulis itu dikerjakan seperti yang tertulis. Kemudian yang kedua, orang mencari jiwa dari hukum. Jiwa dari terhak dan jiwa ya, terhak ya. Kalau yang ilustrasi yang sering kali saya gunakan biar gampang saja. Ya. Ingat saja ketika di gereja, ketika handphone mulai bunyi di dalam gereja. Lalu di mana-mana kan dipasang gambar handphone kan ya. Lalu gambar handphonenya yang dilingkari lalu disilang itu masih ada antenanya semua. Ya kan? Kalau orang membaca harafiah, orang bisa main smartphone yang Android atau iPhone di gereja. Lalu ketika ditegur, tinggal bilang saja. Yang dilarang itu yang ada antenanya. Nah, handphone itu nggak ada. Iya. Itu harafiah. Kalau jiwa hukum, handphone dilingkari, dicoret. Maksudnya apa? Ini tempat sembahyang ya. Kalau mau nelpon di luar gitu. Kalau pakai bahasa lugas gitu kan. Tapi itu sudah ketemu jiwa hukum. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar, ketika Tuhan Yesus membaca Taurat, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu lebih banyak bicara tentang jiwa hukum. Jiwa hukum. Kalau mau berbuat baik, apakah menunggu Sabat selesai? Ini ada orang mati ini di hari Sabat. Apakah saya mau besok ya? Sekarang hari Sabat. Nah, Tuhan tidak mengatakan begitu. Orang Farisi, pokoknya Sabat, nggak boleh kamu mengerjakan apa-apa, termasuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus yang dikehendaki Bapa Allah
itu orang melakukan yang benar. Mau melakukan hal yang baik, menolong sesama, nggak bisa kita tunggu waktu. Pertolongannya diperlukan dari sahabat, ya sudah tolong. Nah, itu kalau bicara tentang cara Yesus membaca Taurat. Kemudian yang kedua yang perlu disampaikan, kabar keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus mula-mula memang disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian kabar keselamatan ini kan disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Disampaikan kepada orang-orang Yunani. Dan perbedaan bangsa ini urusannya juga dengan perbedaan macam-macam hal termasuk soal makanan. Ya tinggal tanya saja Pak Helmi sama Pak Roy, bayangkan kalau dari kecil sampai tua nggak pernah ketemu daging babi. Atau ketika sedang senang-senangnya makan, nggak boleh makan daging babi. Yang lebih sedih siapa? Atau sama-sama sedih atau cuma salah satu yang sedih? Yang paling sedih Pak Roy sudah bisa makan BPK. Saya ini pakai bahasa yang lebih jelek lagi. Saya mau ikut Yesus, tapi kalau suruh tidak makan, kalau saya dilarang makan daging babi, mendingan nggak usah. Ini bukan urusan dengan daging babi ya, tapi dalam budaya yang satu dengan budaya yang lain, urusan makanan itu bisa beda-beda sama sekali. Bahkan di tempat-tempat lain, jangan berpikir semua manusia di dunia itu tahu tentang domba. Ada banyak masyarakat yang nggak tahu domba itu kayak apa. Mereka hanya tahu babi malahan. Terus semua babi yang ada di situ harus dihilangkan. Mana yang sebenarnya mau diutamakan? Mana yang menjadi utama dalam pemberitaan Yesus? Keselamatan jiwa atau urusan perut? Urusan dengan yang haram-haram ini tadi, Yesus hanya mengatakan itu cuma masuk ke mulut, habis itu ke toilet. Tapi yang menjadi lebih penting adalah hati. Hati yang menjadi jauh lebih penting, hati yang bersih, hati yang mengikuti kehendak Allah. Nah, bisa terjadi nih ketika berita keselamatan dibawa kepada bangsa-bangsa yang lain, ada yang tidak bisa apa menyebutnya. Ini bukan yang utama, udahlah nggak usah bingung. Mau memaksa semua orang Yunani pada waktu itu sunat, seperti hal yang mustahil. Orang Yahudi nggak punya, orang Yunani tidak punya kebiasaan sunat. Maka kita lihat di dalam misalnya orang-orang yang bukan Yahudi nggak perlu sunat dulu untuk menjadi pengikut. Nah itu Pak. Jadi artinya keselamatan yang berlaku secara lokal, lalu lama-lama bergeser secara universal begitu ya. Jadi ada tahapan yang harus dilalui seperti itu ya. Ada tahapan yang dilalui. Firman itu, kabar keselamatan itu harus ketemu dengan orang yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bagaimana iman yang sama dihayati, dihidupi, mempengaruhi kehidupan di dalam budaya, di dalam masyarakat yang berbeda. Ya. Kalau mengikuti orang Yahudi dulu kan itu ke gereja nggak pakai kemeja. Tapi apabila dia masih berpegang pada Yudaisme, ya tetap mereka menjalani itu semua ya. Nah, orang Yahudi punya cara hidup sendiri, orang Kristiani pengikut Yesus punya cara hidup sendiri. Ya. Ya, mengerti.
Terima kasih, Pak Seto. Masih ada lagi? Nah, kalau nggak ada hal yang berikutnya yang tadi sudah saya singgung, dan sekarang kita lihat yang lebih sungguh-sungguh gitu ya. Berkaitan dengan kehidupan orang-orang Yahudi di zaman kuno, lebih khusus lagi kepercayaan tentang kehidupan. Nah, sekarang tolong membuka kitab Pengkhotbah. Bapak Ibu perhatikan saja, jangan-jangan di Alkitab Bapak Ibu sudah ada tandanya ya. Silakan ke kitab Pengkhotbah. Bab 9. Lihat ke ayat, sudah ketemu Pengkhotbah 9? Lihat ke ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Nah, stop di situ. Semua orang, mau orang benar, mau orang jahat, mau orang yang pendosa, mau orang suci, semua akan berakhir dengan kematian, dan kalau sudah mati, semua akan masuk ke dalam dunia orang mati. Semua akan masuk ke dalam dunia orang mati. Dan ini mengakhiri segala sesuatu. Nah, kemudian sekarang silahkan membuka kitab Mazmur. Mazmur 30. Lihat Mazmur 30 ayat 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Terus ayat 4. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ini pemazmur. Itu sebelumnya sakit. Yang bikin Mazmur 30 ini, yang nulis Mazmur 30, ini sebelumnya sakit. Sakit. Sakitnya parah ya. Sakitnya parah. Sehingga bisa dikatakan sebenarnya pada waktu itu dia OTW dunia orang mati. Ayat 9. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon.
Apa untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepada atau memberitakan kesetiaan? Waktu dia sakit, itu dia sakit parah, nyaris mati, gitu maksudnya. Lalu dia berdoa, dan dalam doanya dia mengatakan, Tuhan, sembuhkan aku. Jangan biarkan aku turun ke dalam dunia orang mati. Kalau sampai aku turun ke dunia orang mati, Tuhan, berkurang loh ya, satu orang yang memujimu. Dapatkah debu bersyukur kepadamu? Dapatkah debu memberitakan kesetiaanmu? Kalau aku turun ke dalam dunia orang mati, aku jadi debu, aku jadi tanah, aku tinggal di bawah bumi. Maka berkurang satu orang yang akan turun, yang akan memuji Tuhan. Dan kemudian Tuhan mendengarkan permohonan pemazmur, kembali ke ayat 4. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Kematian itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kematian, terutama kematian sebelum waktunya, alias mati muda. Itu kematian yang sama sekali tidak diinginkan, tidak diharapkan. Bahkan nanti di bagian yang lain orang akan mengatakan itu kematian yang hina. Itu kan itu yang seperti yang saya bilang tadi. Belum ada keyakinan tentang kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Semua orang kalau mati sudah ada di dalam dunia orang mati. Dan ngapain di sana? Cuma berbaring, lemah dalam kegelapan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kemudian dalam situasi yang seperti ini, Bapak Ibu, kepercayaan kepada Tuhan itu bisa dikatakan hanya terbatas selama orang hidup di dunia. Manusia lahir di dunia, hidup dalam jangka waktu tertentu, dan pada akhirnya dia akan meninggalkan dunia ini. Setelah meninggalkan dunia, ya turun ke dunia orang mati tadi. Nah, pengalaman akan Tuhan semuanya hanya dialami selama orang hidup di dunia. Orang Israel percaya kepada Allah. Percaya Allah itu adil. Maka keadilan Allah dialami oleh manusia ya hanya selama orang hidup di dunia ini. Di dunia ini orang Israel umat pilihan kan ya. Umat pilihan. Tapi di antara orang-orang pilihan ini ada yang hidupnya benar, ada yang hidupnya tidak benar. Allah adil. Yang benar diberi ganjaran, yang tidak benar ditimpa hukuman. Baik ganjaran maupun hukuman diterima oleh manusia selama hidup di dunia ini. Orang benar akan terima ganjaran. Di dunia ini ganjarannya. Ganjarannya apa? Kekayaannya melimpah. Anaknya banyak. Umurnya panjang. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, lihat. Kelimpahan materi dalam pemahaman yang lebih luas, kesejahteraan hidup di dunia itu adalah ganjaran bagi orang benar. Ganjaran bagi orang benar. Maka yang kemudian dilakukan itu adalah orang berusaha mengerti kehendak Allah, orang melakukan yang diperintahkan oleh Allah dengan keyakinan Allah akan mengaruniakan, akan memberikan ganjaran
kesejahteraan, umur panjang, keturunan selama hidup di dunia ini. Balik ke Ulangan bab 28 tadi. Nanti ada kalimat yang diulang-ulang. Ayat 1. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, maka kamu akan menerima A, B, C, D, seperti yang sudah kita lihat tadi. Kalau enggak bagaimana? Lihat ke ayat 15 sekarang. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Apa saja? Lihat kutuknya. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonan, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara, penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa karena dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu, sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuh. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, menghajar engkau dengan kebutaan dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti orang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi engkau tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas di depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu, dan seterusnya panjang sekali sampai ayat 46. Lihat, keberuntungan, kesejahteraan, itu adalah ganjaran untuk orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang setia mengikuti kehendak Tuhan. Tapi sebaliknya, kemalangan, kecelakaan, penderitaan,
itu hukuman untuk orang-orang yang tidak mendengarkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini baru bagian awal ya. Balik-balik lagi. Kesejahteraan hidup di dunia dipandang sebagai ganjaran dari kebenaran hidup. Kemalangan, penderitaan dipandang sebagai hukuman atas ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Tuhan. Nah, balik lagi, baik kesejahteraan maupun penderitaan dialami manusia selama hidup di dunia. Habis itu semua mati. Nah, dari pengajaran ini, dari keyakinan ini, maka kemudian orang belajar tentang firman Tuhan, belajar hidup benar, supaya Tuhan mengaruniakan, supaya Tuhan memberikan ganjaran yang salah satunya adalah kesejahteraan itu. Nah, kemudian guru-guru hikmah, terutama ini pengkhotbah dan kebijaksanaan Salomo, ya. Pengkhotbah dan Ayub mengamati. Ada itu orang-orang yang hidupnya benar, tapi malah susah. Dan sebaliknya, ada orang-orang jahat yang hidupnya sejahtera. Katanya kesejahteraan itu ganjaran untuk orang benar. Tapi lihat ada orang benar yang menderita. Katanya kemalangan, penderitaan itu hukuman untuk orang jahat. Tapi aku melihat orang-orang yang benar tapi mengalami penderitaan. Orang-orang jahat tapi hidup dalam kelimpahan. Ayub, pengkhotbah, keberatan dengan pandangan itu. Maka dalam kitab Ayub kita menemukan kisah atau pembicaraan Ayub. Aku ini tidak bersalah, tetapi hidupku menderita. Kalau mau memeriksa hidupku, silahkan periksa, aku nggak salah. Tapi kemudian, kenapa Tuhan yang harusnya memberikan ganjaran kepadaku sebagai orang benar, malah berlaku sebagai musuh? Kenapa Tuhan justru berlaku seperti seorang yang menjadikan aku sasaran anak panahnya? Repot, yang mana Tuhan nggak akan meleset. Dan Ayub mengalami, aku dijadikan sasaran panah oleh Tuhan, anak panahnya menembus, dan racunnya menjalar di dalam jiwaku. Ada pertanyaan, kenapa ada orang yang hidupnya benar tapi kok susah? Ada orang yang jahat kok hidupnya sejahtera? Pengkhotbah memikirkan yang lain lagi. Ya, aku sejahtera, aku hidup benar, tapi akhirnya aku akan mati. Dan aku akan mati seperti orang-orang jahat. Aku orang benar, dia orang jahat, tapi baik aku yang benar maupun dia yang jahat akan mengalami nasib yang sama. Apa itu? Kematian. Dan kalau sudah mati, semua sudah masuk ke dunia orang mati, sudah selesai semua. Lalu apa artinya saya berlaku benar selama di dunia? Apa artinya semua kelimpahan dan kesejahteraan yang aku miliki? Gak ada maknanya. Pengkhotbah mengajukan pertanyaan serius kan? Jadi pengkhotbah itu menjadi penting karena mempertanyakan itu tadi. Apa yang disampaikan sebagai pengajaran pembalasan di bumi tadi ya, itu oleh pengkhotbah seperti dipertanyakan. Kalian mengatakan hiduplah benar maka hidupmu sejahtera. Ya, aku melakukannya. Aku hidup benar, aku hidup sejahtera.
Tapi aku mati itu nanti kayak orang jahat juga. Orang baik, orang jahat turun ke dunia orang mati. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh pengkhotbah itu kemudian dijawab oleh 3 kitab, 2 diantaranya Deuterokanonika. Ketiga kitab itu, Daniel 12, 2 Makabe bab 7, Kebijaksanaan Salomo bab 3 sampai bab 5. 3 kitab ini berbicara tentang kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Nah, kita bisa melihat misalnya yang di kitab Makabe. 2 Makabe bab 7, bab 6 juga sudah ada di situ. Orang masih muda. Nggak cuma 1. 7 orang bersaudara. Kalau 7 orang bersaudara, ini belum zamannya bayi tabung, Pak ya. Jadi pasti ada selisih, ada jarak umur kan antara yang sulung dengan yang bungsu. Semua mati dengan disiksa pada dalam 1 hari. Semua kalau mengikuti teori pembalasan di bumi ini tadi, orang akan mengatakan celaka sekali orang itu. Belum punya istri, belum punya anak, masih muda, mati. Tapi kemudian, kalau kita membaca 2 Makabe bab 7, ya mereka sama sekali tidak takut mati. Yang menjadi penting bagi mereka adalah kami dengan setia melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bisa jadi kami dibunuh, sebentar lagi kami juga mati, tapi kami nggak khawatir. Kami setia kepada Tuhan. Jangankan membunuh, suruh makan daging babi aja kami mending mati. Itu 2 Makabe bab 7. Tapi kenapa mereka begitu berani dan begitu? Mereka percaya Allah akan membangkitkan kami untuk menerima kehidupan yang kekal. Kenapa? Kami mati sebagai orang yang setia kepada hukum Allah. Nah, ketika orang Yahudi sudah sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal, maka kebaikan Allah, keadilan Allah tidak lagi dibatasi di dunia ini. Kenapa? Karena mereka sudah sampai pada keyakinan akan hidup sesudah kematian, ada dunia selain dunia yang ditempati manusia. Kami mau mati, ini kepala kami mungkin akan dikupas, dikuliti, lidah kami dipotong, kami dibunuh, dan membunuhnya dengan digoreng. Ini bukan kata-kata saya, Bapak-Ibu periksa aja sendiri. Pakai kata digoreng beneran, sampai mati. Nah, nggak tahu di bumbu apa, itu nggak ada deh. Bumbunya apa, nggak ada. Nah, mereka nggak bicara tentang kesejahteraan selama di dunia. Tapi mereka percaya, kami hidup mengikuti kehendak Tuhan. Kami akan hidup sejahtera di dalam keabadian, gitu bahasanya. Atau kalau di kebijaksanaan Salomo, sebelumnya, waktu pembalasan di bumi, orang kalau punya anak banyak, itu dianggap orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberi ganjaran oleh Tuhan. Anak itu ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang benar. Sehingga kalau ada orang yang punya banyak anak, maka orang akan mengatakan, dia pasti orang benar. Kenapa? Nah, itu dia terima ganjarannya anak yang ada di dekatnya. Tapi kitab kebijaksanaan Salomo mengatakan dengan bahasa yang keras sebenarnya. Terus gimana? Anak dari ranjang yang haram. Dipakai kata itu. Tempat seketiduran yang haram. Bagaimana dengan orang-orang karena hubungan yang tidak benar, lalu punya anak, ganjaran atau bukan? Sebaliknya,
Kalau sampai terjadi, ini juga di kitab Kebijaksanaan Salomo tadi ya, ada orang yang dikebiri, nggak punya anak, tapi hidupnya benar. Apakah kita akan mengatakan dia orang celaka karena nggak punya anak? Karena dari awal dia sudah dikebiri. Nah, dalam kitab Kebijaksanaan Salomo ditunjukkan orang yang benar di hadapan Tuhan. Bisa jadi mati muda, tidak masalah. Orang yang dianggap mati muda, yang orang banyak mungkin menganggapnya sebagai orang jahat, itu sebenarnya bukan mengalami celaka, dia bukan orang yang terkutuk, dia bukan orang jahat. Tapi Tuhan menarik dia dari dunia yang jahat, lalu memberikan kehidupan kekal kepada orang. Orang-orang yang hidup benar selama di dunia, itu akan hidup terus nanti. Dan hidup dalam kebahagiaan. Hal yang senada disampaikan di dalam kitab Daniel. Semua orang mati. Mati pasti. Tapi suatu saat nanti semua akan dibangkitkan. Sebagian orang benarnya akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Sebagian yang lain akan dibangkitkan untuk menerima kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, balik lagi. Ketika orang sudah sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal, kesejahteraan, kelimpahan, tidak dipandang sebagai ganjaran dari kebaikan. Nah, kemudian ganjaran yang sesungguhnya disampaikan oleh Allah kepada orang-orang benar baru akan diterima nanti di dalam kehidupan kekal. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru bagaimana? Bapak Ibu, saya sebut lagi orang muda yang kaya tadi. Dia percaya diri datang kepada Tuhan. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu pikir ini pertanyaan serius apa? Yesus kemudian balik nanya, apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat? 10 perintah. Dan kemudian orang itu mengatakan, semua sudah aku lakukan sejak masa muda. Bapak Ibu, yang tolong diperhatikan, orang ini kaya, masih muda dan sudah kaya ya. Lalu orang ini menaati hukum Tuhan sejak masa muda. Dan antara kesetiaan melakukan kehendak Tuhan dengan kekayaan yang dia miliki, ini nyambung. Nyambung bagaimana? Kekayaan yang aku miliki itu ganjaran karena aku orang baik. Maka ketika sebenarnya dia datang kepada Yesus, dia sudah membawa pemahaman ini. Aku ini orang benar. Aku itu punya bukti kalau aku itu orang benar. Apa buktinya? Kekayaanku. Kekayaan itu ganjaran diberikan hanya kepada orang benar. Sehingga kalau aku memiliki kekayaan, itu tanda kalau aku adalah orang benar. Orang yang sudah yakin, dan dia yakin orang benar ini akan menerima hidup kekal. Ini sudah zaman perjanjian baru. Jadi aku sudah melakukan perintah Tuhan. Aku sudah mendapatkan ganjaran. Sekarang aku bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Serius nguji atau ini pertanyaan sekedar saja karena sebenarnya dia sudah punya keyakinan? Lalu ketika Yesus mengatakan, turuti perintah Tuhan itu, kamu akan terima hidup kekal. Jangan pergi dulu, ada satu yang kurang. Kalau kamu hendak sempurna, jual semua yang kamu miliki. Dapat duit kan? Bagi kepada orang-orang miskin. Apa maksud kalimat Tuhan Yesus ini? Tidak bisa dipahami harafiah. Dikerjakan harafiah juga nggak apa-apa sih. Tetapi ini urusannya. Kekayaan dianggap sebagai ganjaran tadi. Anak muda Yahudi ini percaya
Kekayaan itu ganjaran. Ganjaran yang membuktikan kalau dia orang benar. Yesus mengatakan, jual, bagikan hasilnya kepada orang miskin. Gila ini guru kali ya. Itu kan sama dengan menyuruh aku membuang bukti kalau aku orang baik. Nah, kalau bukti kebaikanku dibuang, lalu diterima orang-orang miskin. Loh, aku nggak punya bukti lagi kalau aku jadi orang benar. Lalu tadi Yesus mengatakan apa? Susah bener ya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Masih lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu baca ini harafiah. Jangan-jangan termasuk orang-orang yang masuk susah masuk surga. Kalau Bapak Ibu membaca teks ini harafiah lagi, saya khawatir Bapak Ibu termasuk orang-orang yang susah masuk surga. Tapi jangan diambil ayatnya begitu saja. Ini kaitannya dengan kekayaan sebagai ganjaran tadi. Untuk orang Yahudi, untuk orang kaya itu, kekayaan yang dimiliki itu bukti. Aku orang baik loh, lihat ini. Tuhan memberi aku ganjaran. Nah kalau aku membuang ganjaranku, aku membuang bukti kebaikanku, susah nanti aku masuk surga. Yesus mengatakan buang semuanya. Mustahil, susah benar orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Balik ke situ tadi ya. Silahkan Bapak Ibu membayangkan. Bayangkan ya, orang muda ini membawa kepada Tuhan semua kekayaannya. Lalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku punya banyak kekayaan. Dan itu Engkau yang mengganjar, Engkau yang memberikan kepadaku sebagai ganjaran. Ini kan bukti kebaikanku, Tuhan. Lalu setelah menyodorkan segala kekayaannya, orang muda itu kemudian berkata, Tuhan, sekarang aku punya hak kan masuk surga. Bisa nggak masuk surga dengan cara seperti itu? Aku datang kepadamu, Tuhan, aku membawa hartaku, dan ini adalah bukti kalau aku orang baik. Jadi, tolong Tuhan, bukain pintu, saya mau masuk. Nah, ini yang dibilang seperti unta masuk lubang jarum itu lebih gampang daripada orang kaya yang menganggap kekayaan sebagai bukti kebaikan. Ini masuk dalam surga. Ini lebih sulit. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya yang merasa membawa bukti kebaikan masuk surga. Membayangkan kesulitannya, menggambarkan kesulitannya seperti apa? Bahwa orang kaya itu datang kepada Tuhan, membawa semua harta bendanya, lalu mengatakan, Tuhan, ini kekayaanku. Ini adalah bukti kalau aku orang baik. Sehingga Engkau memberikan semuanya sebagai ganjaran. Lalu mengatakan, sekarang aku punya hak akan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan mengatakan, ini yang susah. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, lihat aja, cari saja. Bapak Ibu tidak akan menemukan kekayaan itu sebagai bukti kebaikan. Kita juga bisa melihat, kita tidak menemukan di dalam Injil, dalam kata-kata Tuhan Yesus, perintah atau ajaran atau ajakan untuk mencari harta benda. Tapi sekali lagi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Tuhan Yesus mengandaikan orang yang mengikutinya punya makanan lebih, punya pakaian lebih, ya, punya uang lebih, punya harta lebih. Kenapa? Ingat, mengasihi, termasuk memberi makan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang di dalam penjara, semua perlu biaya. Lalu Tuhan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan harta milik
untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya pada akhirnya orang tinggal bersama dengan Dia di dalam kehidupan kekal. Berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan harta benda, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagaimana menggunakan harta benda supaya pada akhirnya orang bisa masuk di dalam kehidupan abadi. Nah, Bapak Ibu, malam ini cukup sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan berikut kita akan lihat bagaimana dengan jelas Allah menghendaki umat pilihannya sejahtera, tidak menderita. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapat pencerahan ya. Bagaimana hidup sejahtera menurut kehendak Allah. Sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya, yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, masih ada nanti sesi-sesi berikutnya dalam tema yang sama. Ikuti terus pengajaran dari Pak Seto. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Helmi. Pak Helmi, silakan Pak. Pak Helmi. Baik. Mas Sunarto aja. Baik, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas bimbingan-Mu yang telah Kau berikan pada malam hari ini. Kami dapat mengikuti pengajaran dari Pak Seto dan berkati kami satu persatu dalam istirahat kami malam hari ini supaya esok hari kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang Kau berikan selalu dengan kasih-Mu, dengan cinta kasih yang selalu Kau berikan tak habis-habisnya. Bapa, bimbing kami selalu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar damai sejahtera-lah yang selalu kami dapatkan daripada-Mu. Semua ini kami mohonkan dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Narto.